Shalom, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Sapa Jemaat kita hari ini, Kamis tanggal 1 Juli tahun 2021. Tidak terasa 6 bulan pertama kita sudah lewati di tahun 2021 ini. Sekalipun di sekitar kita masih diwarnai dengan pandemi COVID-19, COVID-19. Tapi saya berharap kita tetap optimis menghadapi hari-hari di depan kita, karena saya percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik untuk hari-hari yang kita jalani. Dalam program Sapa Jemaat kita hari ini, kita masih berbicara tentang ucapan bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas bukit, di mana hari ini kita masuk pada Matius pasal 5 ayatnya yang ke-8 yang berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Berbahagia orang yang suci hatinya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, hati itu menjadi pusat dari kehidupan manusia. Bahkan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-23 di sana dikatakan dari hati terpancar kehidupan kita. Maka menjadi sangat penting untuk kita memastikan bahwa hati yang menjadi pusat dari kehidupan kita adalah hati yang suci. Hati yang suci maksudnya hati yang murni, hati yang bersih dari kotoran-kotoran. Hati kita dapat dikotori oleh hal-hal yang kita izinkan masuk di dalam hati kita, seperti misalnya iri hati, kemunafikan, kebencian, dendam, dan hal-hal lain yang bisa mengotori hati kita. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, pastikan bahwa hati kita bersih dari segala kotoran. Jangan izinkan kebencian, karena mungkin pengalaman yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Jangan biarkan iri hati memenuhi hati kita. Biar kita belajar bersyukur dengan apa yang kita terima, dengan tidak membandingkan apa yang diterima oleh orang lain. Mari kita pastikan bahwa di dalam hati kita hanya berisi hal-hal yang murni, hal-hal yang suci. Maka Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, bagaimana supaya hati kita tetap suci, terhindar dari segala kotoran-kotoran? Maka yang pertama, di dalam Alkitab dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa kepada engkau. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah isi hati kita dengan firman Tuhan. Isi hati kita dengan firman Tuhan. Karena dengan itu maka hati kita dibersihkan dari segala kotoran-kotoran dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang kita perlukan agar hati kita bersih dari segala kotoran? Izinkan Roh Kudus menguasai hati kita. Izinkan Roh Kudus mengendalikan hati kita. Karena hanya dengan dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita dapat memiliki hati yang suci, hati yang murni, hati yang bersih dari segala kotoran dosa. Mari jangan izinkan kotoran-kotoran dosa itu menguasai hati kita. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Dengan kita memiliki kesucian hati, maka kita akan menikmati sebuah kebahagiaan, sukacita. Bahkan janji Tuhan melalui ayat ini, orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Memang kita tidak dapat melihat Allah dalam bentuk fisik, tapi sifat-sifat Allah kita akan lihat nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana kasihnya, bagaimana kesetiaannya, bagaimana kebaikan-kebaikan Allah itu akan kita lihat menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah, akan melihat kasih Allah, kebaikan Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Mari jalani hari ini bersama dengan Tuhan, karena kita percaya bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan segala perkara. Tetap jaga kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.